Masih tentang seputar usia anak masuk ke sekolah dasar. Kemarin kan aku udah bikin cara menghitung usia anak yang pas untuk masuk SD. Dari situ banyak banget pertanyaan-pertanyaan dan aku mau jawabin pertanyaan itu di video kali ini. Mungkin aku nggak bisa jawab semua pertanyaan ya, karena itu banyak banget pertanyaan yang ada di YouTube sama di TikTok aku. Aku usahain untuk jawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyain aja, dan aku kelompokin gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang mirip. Langsung aja deh ya, kita jawab pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 itu adalah, tentang gimana sih cara ngitungnya. Anakku April 2022 bun, gimana? Jujur ibu Gen Z ini lemot banget kalau mikirin soal sekolah lagi. April 2020 kira-kira SD masuk di usia berapa nih bun? Terus ada juga yang nanya kalau Desember ini tuh usia anaknya 4 tahun. Jadi tahun berapa nih anakku masuk SD? Itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan, bagaimana cara menghitungnya. Padahal aku udah jelasin ya, di situ itu adalah usia anak per bulan Juli. Jadi tabel yang aku masukin di situ adalah usia anak per bulan Juli. Tapi nggak apa-apa, aku bakal coba jawab ya. Aku bikin 2 versi. Yang versi pertama itu misalnya anaknya lahir di bulan April 2022. Berarti usia 6 tahunnya itu 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. April 2028. Selanjutnya bulan Mei itu kan berarti 6 tahun 1 bulan. Bulan Juni 2028 itu 6 tahun 2 bulan. Bulan Juli 2028 anaknya akan berumur 6 tahun 3 bulan. Jadi kalau dia mau nyekolahin anaknya di tahun 2028, itu anaknya sekolah SD di 6 tahun 3 bulan. Kalau mau nyekolahin di usia 7 bulan, ya berarti tahun depannya ya, tahun 2029. April 2029 itu si anak baru berusia 7 tahun, lalu Mei-nya 7 tahun 1 bulan, Juninya 7 tahun 2 bulan, Julinya 7 tahun 3 bulan. Jadi untuk yang bulan April 2022, kalau mau sekolahin anaknya ambil di 6 tahun, di tahun 2028. Kalau ambil anaknya usia 7 tahun sekolah, ambil di tahun 2029. Nah, selanjutnya aku mau jawab untuk pertanyaan yang lahirnya itu di bawah bulan Juli, kayak Agustus, September, Oktober, November, Desember. Di sini aku kasih contoh untuk anak yang lahir di bulan Desember ya. Desember 2025 ini dia anaknya 4 tahun. Berarti 6 tahunnya itu ada di tahun 2026-2027. Berarti Desember 2027 anaknya usianya itu 6 tahun. Lanjut setelah Desember, Januari 2028 anaknya 6 tahun 1 bulan. Februari 2028 6 tahun 2 bulan. Terus gitu sampai Maret, April, Mei, Juni, Juli 2028 anaknya 6 tahun 7 bulan. Berarti kalau mau nyekolahin anak di usia 6 tahun itu ambil di tahun 2028. Karena saat bulan Juli 2028 itu anaknya berusia 6 tahun 7 bulan. Kalau mau yang 7 tahun ya berarti di tahun depannya ya. Di bulan Juli 2029 itu anaknya berusia 7 tahun 7 bulan. Ngerti kan ya? Jelas ya? Cara ngitungnya itu gimana? Jadi kita ngelihat usia anak kita saat bulan Juli itu usianya udah berapa tahun, berapa bulan gitu ya. Next, pertanyaan kedua, ini juga banyak banget ditanyain, yaitu tentang kesiapan anak sekolah. Jadi ada yang bilang, kalau SD usia 7 tahun 4 bulan ketuaan nggak ya? Bukan masalah tuanya, tapi mentalnya udah siap atau belum. Intinya yang tahu anak itu orang tuanya. Jadi mau terlalu tua atau terlalu muda, itu lihat kesiapan anaknya. Anak November 2021 tahun ini masuk PAUD di usia 3 tahun 7 bulan, berarti tahun depan TKA 4 tahun 7 bulan, TKB 5 tahun 7 bulan, dan SD 6 tahun 7 bulan. Ideal nggak ya bun? Anakku lahir Januari 2019, SD-nya tahun depan umur 7 tahun 6 bulan, sekarang masih TKB. Tetanggaku anaknya Mei 2019 tapi udah masuk SD tahun ini. Anaknya sama-sama cowok kayak anakku. Masuk sekolah SD itu tergantung kesiapan orang tuanya juga dan kesiapan anaknya juga. Anakku Februari kelahiran 2021, tahun ini masuk TKB, jadi tahun depan lulus di usia 6 tahun 5 bulan. Aku lihat kesiapan anak
Kalau kelihatan dia sudah siap, aku masuk SD di 6 tahun 5 bulan. Tapi kalau ternyata belum siap, jadi aku tunggu 1 tahun lagi, ambil tahun depan sambil lesin anaknya. Kalau bunda-bunda bingung mau nyekolahin anaknya di usia 6 tahun sekian bulan atau 7 tahun sekian bulan, lihat anaknya sudah siap atau belum. Lihat kesiapan anak itu nggak cuma dilihat dari kayaknya udah siap deh, harusnya sih udah siap, sepertinya sudah siap, bukan, tapi ada checklist kesiapan anak untuk masuk sekolah, dan anak kita itu udah harus memenuhi hampir semua checklist itu. Checklist itu terdiri dari kesiapan fisik, kesiapan kognitif, kesiapan sosial, dan juga kesiapan emosional. Semua itu harus dipenuhi. Kalau ada salah satu yang belum terpenuhi, itu artinya anak kalian belum siap untuk masuk ke sekolah dasar, belum siap untuk sekolah. Jadi bunda-bunda itu harus tahu anaknya itu udah siap atau belum untuk masuk ke SD. Kalau memang dirasa sudah siap di usia 6 tahun 4 bulan atau 6 tahun 5 bulan, itu gas aja, nggak apa-apa. Asal bunda yakin kalau anaknya itu udah siap, dibuktikan dengan checklist kesiapan anak untuk masuk ke sekolah. Oh iya, lihat juga SD yang dimau. Kalau misalnya mau nyekolahin di SD negeri, itu harus survei apakah 6 tahun 5 bulan itu masih masuk range atau rata-rata anak sekolah di SD tersebut. Kalau mau masuk ke SD swasta, no worry ya. SD swasta masih mau menerima di usia 6 tahun. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Anakku Oktober berarti 7 tahun 9 bulan. Udah ketuaan banget ya. Tapi kalau 6 tahun 9 bulan apakah terima masuk SD di Jakarta, soalnya minimal 7. Aku lagi bingung nih, anakku SD 6 tahun 10 bulan atau 7 tahun 10 bulan ya. 6 tahun 10 bulan kayaknya belum 7 tahun, tapi kalau 7 tahun 10 bulan kayaknya udah ketuaan. Di Surabaya, kalau negeri minimal 7 tahun aja banyak yang kegeser, Kak. Juga dites juga, sekarang banyak yang tua-tua. Kalau 6 tahun 5 bulan, nggak apa-apa ya, tapi swasta. Di sini di Jakarta, 8 tahun baru keterima SD. Ini tuh berkaitan dengan daerah masing-masing ya. Biasanya di kota-kota besar, SD negeri itu nerimanya 7 tahun ke atas. Karena anak-anak yang daftar di SD negeri di kota-kota besar, itu cenderung usianya itu di atas 7 tahun. Jadi untuk yang 7 tahun ke bawah, kemungkinan besar kegeser, tidak diterima, karena jumlah kuotanya itu udah nggak memenuhi lagi. Misalnya di sekolah tersebut itu kayak nerima 100 murid, tapi yang daftar itu 200 orang, otomatis anaknya itu diurutkan berdasarkan usia ya. Diurutinnya itu dari usia yang paling tua sampai usia yang paling muda. Kalau banyak yang daftar ke SD tersebut usianya itu cenderung lebih tua, otomatis yang lebih muda, yang 7 tahun atau 7 tahun kurang itu bakal lebih kegeser lagi kan ke bawah. Ketika udah 100 itu pasti bakal digaris, dan 101 ke bawah itu pasti nggak bakalan diterima. Even anak kita usianya itu 7 tahun 3 bulan, tapi kalau berada di urutan 103 atau 104 itu udah pasti nggak diterima. Dan banyaknya di kota besar, anak-anak yang mau daftar SD itu banyak banget, nggak sesuai dengan kuota yang ada di SD-SD-nya. Jadi kenapa di kota-kota besar itu pasti yang diterima itu adalah 7 tahun ke atas, ya karena yang daftar itu banyak yang sudah hampir 8 tahun. Jadi kalau bunda tinggalnya di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, itu nggak apa-apa banget nyekolahin anaknya di usia 7 tahun 10 bulan, 7 tahun 9 bulan, itu sepertinya tidak akan ketuaan. Tapi kalau kalian mau nyekolahin di SD swasta, itu nggak masalah. Jadi kalau kalian tinggal di kota besar, anaknya mau sekolah di 6 tahun 7 bulan, dan masuknya ke SD swasta, itu sepertinya nggak ada masalah. Karena beberapa SD swasta itu masih nerima anak usia 6 tahun, bahkan 6 tahun kurang juga masih diterima di SD swasta. Entah itu pakai tes ataupun tidak pakai tes. Lanjut pertanyaan keempat, perbedaan anak cewek sama anak cowok. Anakku lahir bulan Januari 2022, tapi aku milih masuk SD usia 7 tahun 5 bulan. Nggak apa-apa sedikit ketuaan karena perkembangan otak anak laki-laki sama perempuan itu beda, dan anakku laki-laki. Kalau Mei 2024, kira-kira berapa tahun yang akan datang masuk TKA di tahun berapa ya bagusnya? Biasanya kalau anak cowok lebih ke umur yang mateng daripada muda, karena kesiapan anak cowok beda sama cewek. Kalau cewek menurutku lebih cepat bisa mandiri dan fokus. Ini udah ada beberapa penelitiannya, tapi nggak saklek. Dan di penelitian tersebut dikatakan bahwa kematangan anak perempuan itu memang lebih cepat dibandingkan dengan
anak laki-laki. Tapi ini nggak konsisten ya. Ada beberapa anak laki-laki yang memang di usia 6 tahun dia memang sudah siap sekolah. Ada juga anak perempuan yang di usia 6 tahun dia belum siap sekolah. Tapi kalau secara umum memang anak perempuan itu lebih mateng ya, lebih cepat siap untuk ke sekolah dibandingkan anak laki-laki. Dari perkembangan bahasa dan motorik, biasanya anak perempuan itu lebih cacis-cus ya, lebih mudah mengungkapkan perasaan dia, menceritakan kembali apa yang dia rasakan atau apa experience dia. Sedangkan kalau anak laki-laki itu kalau mau cerita, dia itu kayak nyusun dulu, nyusun kata-katanya dulu. Melihat motorik halus, anak perempuan itu lebih cepat, nulisnya lebih rapi, pegang pensilnya lebih bagus. Kalau motorik kasar, baru ini jagonya anak laki-laki, karena laki-laki itu biasanya lebih aktif. Untuk kesiapan emosional dan sosial, juga anak perempuan itu lebih siap dibandingkan dengan anak laki-laki. Tapi again, kesiapan anak itu nggak diukur dari usia dan juga nggak diukur dari gender ya. Tetap kita harus melihat kesiapan anak kita, sudah siap atau belum untuk sekolah. Jadi jangan semata-mata anak gue perempuan, padahal dia belum siap, tapi karena dia perempuan, sekolah aja di usia 6 tahun. Terus yang laki-laki, karena dia laki-laki, padahal dia udah siap nih untuk sekolah, tapi sekolah ini di usia yang lebih tua. Nggak bisa dilihat seperti itu. Tetap harus melihat checklist kesiapan anak masuk sekolah. Lanjut pertanyaan kelima, sedih kalau sekolah pakai umur, ponakanku pinter baca, berhitung karena umur kurang jadi masuk swasta. Tetangga yang baca masih susah masuk SD negeri. Bagaimana dengan dulu ada sistem akselerasi, bahkan umurnya yang muda-muda mereka bisa lebih unggul dengan sistem itu. Anakku yang cewek masuk SD 6 tahun 5 bulan dan sekarang suka cengeng dan suka dijailin sama temen-temennya. Memang benar usia itu bukan satu-satunya penentu apakah anak itu siap sekolah atau enggak. Begitu juga dengan gender ya, perempuan sama laki-laki itu juga nggak bisa jadi patokan. Mungkin itu bisa sebagai pembantu gitu ya, tapi nggak bisa dijadikan satu-satunya patokan. Banyak juga kok anak yang usianya itu tergolong muda tapi dia udah siap untuk masuk sekolah. Benar tadi yang dibilang akselerasi itu juga menunjukkan kalau usia itu nggak jadi patokan anak tersebut mampu untuk sekolah atau enggak. Makanya di persyaratan masuk sekolah SD menurut pemerintah ada persyaratan tentang usia 5 tahun 6 bulan boleh daftar SD dengan rekomendasi dari psikolog. Kalau memang anaknya itu IQ-nya di atas rata-rata dan dia menunjukkan kesiapan yang mumpuni untuk masuk ke sekolah, ya why not, nggak apa-apa. Jadi memang anak masuk sekolah itu seharusnya tidak diukur oleh usia. Tapi kenapa usia juga jadi penentu? Karena berdasarkan penelitian, usia 7 tahun itu yang minim resiko. Next, pertanyaan selanjutnya adalah, boleh nggak usia 6 tahun itu sekolah? Anakku malah 5 tahun 10 bulan udah masuk SD, terlalu dini ya? Makin bingung maknya, walau per bulan Juli ada yang saran macem-macem, soalnya pengennya swasta. Terus katanya kalau mau swasta terus, SD 6 tahun nggak apa-apa katanya, cuman masih mikir-mikir lagi. Anakku ikut tes psikologi untuk kesiapan masuk SD 31 Juli 6 tahun. Jadi boleh nggak anak 6 tahun itu sekolah SD? Kalau dari persyaratan masuk SD dari pemerintah, usia minimal untuk daftar ke sekolah dasar itu adalah 6 tahun. Prioritas 7 tahun. Dan ada persyaratan khusus untuk anak 5 tahun 6 bulan boleh daftar SD asalkan membawa surat rekomendasi dari psikolog. Jadi kalau dari persyaratan masuk SD pemerintah 6 tahun itu udah boleh ya. Hanya saja yang diprioritaskan adalah yang 7 tahun. Itulah kenapa kalau mau masuk SD negeri, yang utama itu adalah diurutin dulu tuh anak yang daftar berdasarkan usianya. Dari yang paling tua ke yang paling muda. Di SD negeri tersebut nerimanya berapa orang, nanti tinggal digaris. Sisanya itu pasti tidak akan diterima. Jadi kalau kita mau masukin anak kita ke SD negeri di usia 6 tahun, saingannya itu bakal berat. Saingannya itu dari usia. Tapi kalau kita mau nyekolahin anak kita ke SD swasta, kemungkinan besar diterima karena biasanya SD swasta itu masih mau nerima di usia 6 tahun dengan tes atau tanpa tes. Dan lagi kalau mau nyekolahin anak usia 6 tahun, ya lihat juga kesiapan anaknya. Jangan dipaksain. Kalau memang anaknya nggak siap ya jangan dipaksain. Walaupun kamu mau nyekolahin anak kamu di SD swasta, tapi kalau anaknya nggak siap, kasihan nanti anaknya. Kalau memang anaknya siap, gas aja, nggak apa-apa.
Pertanyaan terakhir ya, kayaknya udah kepanjangan banget. Itu tentang TK wajib atau enggak? Buat bunda-bunda mau tanya, boleh nggak ya TK-nya itu 1 tahun aja? Apa harus ngambil TKA sama TKB? Kalau PAUD dan TKA itu diharuskan masuk kah, Bun? Apa boleh langsung TKB? Sebenarnya TK boleh setahun aja nggak sih, Bun? Biar siap TK lanjut ke SD. Kalau melihat persyaratan masuk SD sampai tahun ini ya, itu TK nggak wajib. Jadi kalian boleh langsung masukin ke SD. Tapi tahun ini tuh kayaknya ada beberapa perubahan. Ada yang namanya wajib belajar 13 tahun. Itu artinya TK 1 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Jadi kalau memang peraturan tersebut sudah diresmikan, berarti tahun depan itu anaknya wajib TK dulu 1 tahun. TK sama RA itu masuknya PAUD. Cuman ada beberapa orang yang bilang kalau PAUD itu adalah sekolah sebelum TK, kayak playgroup atau KB, kelompok bermain. Jadi kalau di peraturan itu kan dibilangnya wajib PAUD 1 tahun. PAUD ini maksudnya adalah TK, RA, yang kayak gitu ya. Bukan PAUD yang playgroup atau kelompok bermain. Jadi kayaknya mulai tahun depan itu yang diwajibkan adalah TKB. Kalau kamu nggak mau TKA, langsung TKB juga nggak apa-apa. Karena TK atau PAUD yang wajib itu kan 1 tahun ya. 1 tahun sebelum SD itu yang wajib. Kalau 2 tahun atau 3 tahun sebelum SD itu nggak diwajibkan. Tapi tetap harus survei ya, karena ada beberapa tempat atau daerah yang ternyata mewajibkan harus TK 2 tahun, harus PAUD juga setahun, baru TKA, TKB, terus SD. Aku juga nggak ngerti itu kenapa, karena yang diwajibkan sama pemerintah itu cuma 1 tahun sebelum masuk ke SD. Jadi seharusnya sih nggak apa-apa kalau mau TKB aja. Oke, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain di video aku tentang hitung-hitungan usia anak masuk SD. Mungkin ada beberapa yang nggak kelihatan, karena yang aku jawab tadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain. Kalau memang ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab, mungkin bisa lanjut ke kolom komentar aja ya. Sekian dari aku.